Kenapa sih orang itu tidak bangkit-bangkit? Kenapa orang itu terlena? Kenapa orang itu seperti ini atau seperti itu? Dasarnya pasti pikirannya. Definisimu tentang bahagia apa? Definisimu tentang sukses apa? Definisimu tentang hidup nyaman apa? Ini kan nanti mempengaruhi caramu hidup. Itulah yang diserang dulu oleh Sokrates. Bagi Sokrates, banyak orang salah konsep. Keliru mendefinisikan kebaikan itu apa, kebahagiaan itu apa, kebenaran itu apa. Itu yang dia serang. Makanya isinya banyak dialog-dialog. Tapi baiknya Sokrates, orang tidak dihakimi, tidak kok, wah pikiranmu keliru, kafir kamu itu kalau begitu. Tidak begitu. Tapi dijak tanya jawab. Menurutmu kebahagiaan itu apa sih? Nanti orang yang jawab, oh kalau seperti itu bahagia berarti ini juga bahagia. Kalau seperti cirimu tadi kamu bilang bahagia, berarti saya ini yang kayak gini tidak bahagia dong. Kalau ukurannya terpenuhi kebutuhan, ya orang kaya mestinya bahagia semua dan seterusnya. Ini caranya Sokrates. Sehingga alternatifnya dua, orang tercerahkan atau orang tersinggung. Di mana seseorang mungkin merasa tidak bahagia atau terjebak dalam kebingungan karena konsep yang keliru tentang arti kebahagiaan dan kesuksesan. Misalnya, seorang profesional muda mungkin terjebak dalam kegilaan akan keberhasilan materialistik. Percaya bahwa kebahagiaan hanya terletak pada pencapaian, karir, dan kemapanan finansial. Namun ia mungkin merasa kekosongan dalam dirinya meskipun telah mencapai keberhasilan yang diidamkan. Mari kita eksplorasi kasus seperti ini untuk memahami bahwa kebahagiaan yang sejati tidak hanya terkait dengan pencapaian materi, melainkan lebih kepada keseimbangan dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang membawa kebahagiaan yang sejati. Dengan menyoroti pandangan filsafat, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh kebahagiaan. Dengan tema apologi edisi Sokrates, sebelum memulai mari kita membaca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Ini yang ada di pikirannya Sokrates itu ini loh. Yang disampaikan langsung yang saya bilang tadi seperti ceramah malah bukan pembelaan. Kata dia begini di salah satu pledoinya. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa aku secara pribadi memberikan nasihat dan menyibukkan diri dengan keprihatinan orang lain, tetapi tidak berani tampil di depan umum dan menasehati negara. Kenapa sih kok Sokrates itu sibuk mencerahkan dari orang ke orang, kok tidak berjuang saja misalnya langsung level negara? Aku akan memberitahumu alasannya. Engkau telah mendengar aku berbicara di berbagai waktu dan di berbagai tempat tentang tanda yang datang kepadaku dan merupakan keilahian yang diejek oleh Miletus dalam dakwaannya. Tanda ini merupakan sejenis suara. Pertama kali mulai datang kepadaku ketika aku masih kecil. Jadi Sokrates menegaskan, yang saya lakukan ini saya tidak ngarang. Jadi ada dorongan ilahiyah yang muncul dari dalam diriku. Yang dorongan ini tanda-tanda kalau bahasa di apologi itu sejak kecil juga sudah aku rasakan. Ya mungkin setelah dewasa baru beliau bergerak. Jadi kalimat-kalimat yang kemudian diterjemahkan orang, mungkin Sokrates ini sejenis orang yang punya kemampuan intuitif tinggi. Nah, dia terus bilang begini juga. Ini kalimat ini terkenal. Aku diikat pada kota ini oleh Tuhan. Saya terjemahkan Tuhan ya, kalau di naskah aslinya God. God itu di banyak naskah diterjemahkan dewa-dewa. Ya sama-sama sih, dewa sama Tuhan ya God bahasa Inggrisnya. Aku diikat pada kota ini oleh Tuhan, seperti di atas kuda yang besar dan mulia, tapi agak lamban, karena ukurannya besar, dan perlu diusik oleh sejenis pengganggu. Untuk memenuhi beberapa fungsi yang saya yakini,
Tuhan menempatkanku di kota ini. Aku tidak pernah berhenti membangunkanmu untuk membujuk dan mencelamu sepanjang hari dan dimanapun aku berada. Engkau tidak akan mudah menemukan orang lain sepertiku. Jadi kata Sokrates, Tuhan memang mengutusku ke sini di sebuah kota besar yang masyarakatnya lamban, terlena, tidak mau bangkit, tidak mau bangun. Dan namanya membangunkan. Kan membangunkan itu tidak bisa dengan bisik-bisik dielus-elus. Kalau kamu dibisiki dielus-elus tambah tidur. Membangunkan dipukul-pukul dikit, ditampar-tampar dikit, dicubit-cubit sedikit. Bukan dibisiki, diteriaki sampai telingamu itu. Itu pun kadang kamu kan tidak bangun. Dan itu yang dilakukan Sokrates. Kegiatannya sehari-hari itu. Makanya memang menggelisahkan, menyakitkan. Mungkin banyak orang tersinggung. Sama seperti kalian kalau dibangunkan itu kan dijewer, ditampar, digoyang-goyang itu kan. Kadang kalian marah atau kalau lagi asik-asiknya tidur dibangunin itu kan mesti marah. Masyarakat juga begitu. Ketika dia terlena oleh kondisi, oleh status quo, ketika digoncang sedikit, disakiti sedikit dalam tanda petik, dia akan marah. Yang dimarahi siapa? Yang membangunkan. Padahal tadi sudah pesen loh, nanti subuh saya bangunin ya, saya ada tugas. Dibangunin beneran ngamuk-ngamuk. Nah, kan seperti itu manusia itu. Dan Sokrates rela begitu, rela dimarahi, rela dibenci. Karena dia merasa ini perintahnya Tuhan yang aku rasakan dalam diriku. Jadi kalau mikir, mungkin bahasa lainnya, kalau mikir aku sendiri, ngapain aku capek-capek, repot-repot begitu. Aku punya istri, punya anak, nyaman. Pensiunan perang mungkin ada tunjangan khusus dari negara. Tapi dia milih itu karena suara hatinya. Yang dia anggap ini dari Tuhan. Nah ini argumennya dia. Jadi kalau ditanya, ngapain sih kok capek-capek begitu, bikin ndak enak orang, bikin tersinggung orang, bikin repot orang. Karena ini perintahnya Tuhan dan memang ini kota ini sudah macet, mandek, lamban. Kalau ndak sedikit-sedikit disakiti, ndak bangun dia, ndak bangkit dia. Kadang-kadang disakiti saja ya masih santai-santai. Nah ini kalimatnya Sokrates. Terus, aku berkeliling dunia mematuhi Tuhan dan mencari serta menyelidiki kebijaksanaan siapapun, apakah warga negara atau orang asing yang tampaknya bijak. Dan jika dia tidak bijaksana, maka dalam pembenaran aku tunjukkan kepadanya bahwa dia tidak bijaksana. Dan pekerjaanku benar-benar menelanku, sehingga aku tidak punya waktu untuk kepentingan publik apapun. Bahkan untuk kepentinganku sendiri. Aku benar-benar miskin karena pengabdianku kepada Tuhan ini. Nah ini bagian dari pledoinya dia. Dari aku itu kemana-mana tiap hari. Untuk apa? Menyelidiki kebijaksanaan apapun. Apakah orang lokal atau orang asing. Ini menarik. Gaya dakwahnya Sokrates ini. Jadi dia ini yang diserang apa? Yang ingin dia ubah apa? Mindset. Cara berpikir. Karena kuncinya orang manusia itu di situ. Maka dia menguji setiap pikiran yang dia temui. Kenapa sih orang itu tidak bangkit-bangkit? Kenapa orang itu terlena? Kenapa orang itu seperti ini atau seperti itu? Dasarnya pasti pikirannya. Definisimu tentang bahagia apa? Definisimu tentang sukses apa? Definisimu tentang hidup nyaman apa? Ini kan nanti mempengaruhi caramu hidup. Itulah yang diserang dulu oleh Sokrates. Bagi Sokrates banyak orang salah konsep. Keliru mendefinisikan kebaikan itu apa, kebahagiaan itu apa, kebenaran itu apa. Itu yang dia serang. Makanya isinya banyak dialog-dialog. Tapi baiknya Sokrates, orang tidak dihakimi, tidak kok, wah pikiranmu keliru, kafir kamu itu kalau begitu. Tidak begitu.
Tapi dijak tanya jawab. Menurutmu kebahagiaan itu apa sih? Nanti kalau orangnya jawab, oh kalau seperti itu bahagia berarti ini juga bahagia. Kalau seperti cirimu tadi kamu bilang bahagia, berarti saya ini yang kayak gini tidak bahagia dong. Kalau ukurannya terpenuhi kebutuhan, ya orang kaya mestinya bahagia semua dan seterusnya. Ini caranya Sokrates. Sehingga alternatifnya dua, orang tercerahkan atau orang tersinggung. Kenapa orang tersinggung? Orang itu kan kalau dibuktikan bahwa dia salah, itu kan seringkali juga malah marah. Jadi, tapi Sokrates rela begitu. Bahkan dia sampai melupakan tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Dia sampai bilang, aku ini sampai miskin sekali. Tapi tidak apa-apa, menjalankan amanatnya Tuhan. Nah, ini makanya dia kemudian dikenal sebagai martir yang luar biasa. Bahkan setelah beliau dieksekusi mati, segera sesudah itu semua orang Athena sadar bahwa mereka telah melakukan dosa besar. Anytus tadi tidak lama setelah itu dia dihukum, diasingkan oleh orang Athena sendiri. Meletus dihukum mati. Jadi kita sering begitu. Ketika orangnya ada, kita tidak tahu betapa berharganya dia. Mungkin kita sakiti dia, kita usir-usir dia. Tapi begitu orangnya tidak ada, kita sadar, wah kita telah melewatkan orang besar. Kemarin waktu orangnya ada, kemana saja. Begitu orangnya tidak ada, kita merasa sangat kehilangan. Nah, itu terjadi juga dengan Sokrates. Baik, kita lanjutkan. Nah, wahai orang-orang Athena, aku tidak berargumen untuk kepentinganku sendiri, seperti yang mungkin engkau pikirkan. Tetapi untuk kepentinganmu, agar engkau tidak berdosa terhadap Tuhan yang mengutusku, salah itu tulisannya, yang merupakan hadiahnya untukmu. Jadi dia memperingatkan, saya ini membela diri, tidak kok aku nyari selamat. Aku ingin menyelamatkan kalian. Karena kalau kalian mengeksekusiku, maka percayalah, barokah kalau bahasa Islamnya ya, rahmat dari wilayah ini akan lenyap. Kamu kehilangan anugerah besar dari Tuhan pada kalian, yaitu aku. Sudah diingatkan oleh Sokrates. Tapi ya orang-orang sadarnya justru setelah Sokrates meninggal. Makanya nanti ada cerita Aristoteles, cucu muridnya Sokrates, muridnya Plato. Itu kan pernah juga dikejar-kejar mau dieksekusi. Nah, Aristoteles ini terus mengasingkan diri, sembunyi, biar tidak ketahuan orang Athena. Terus ada orang tanya pada Aristoteles, wahai Aristoteles, kamu kok tidak kayak kakek gurumu, gentle, gagah perkasa menghadapi eksekusi? Kata Aristoteles, aku tidak akan membiarkan orang Athena berdosa 2 kali. Jadi dulu mereka sudah berdosa dan menyesal bunuh Mbah Sokrates, sekarang tak aku biarkan mereka melakukan dosa 2 kali. Nah, itu kita sering begitu. Jadi kita sering sadar betapa hebatnya orang ini, betapa mulianya, luar biasa orang ini, justru setelah orangnya tidak ada. Kemarin waktu beliau ada, kita maki-maki, kita kritiki, kita sisihkan, kita pinggir-pinggirkan. Baru setelah beliau tidak ada, kita sadari. Dan sejarah banyak mencatat peristiwa seperti itu. Dulu pernah kita bahas martir-martir besar dalam sejarah. Selain Sokrates ada Yesus, ada siapa? Al-Hallaj, ada banyak tokoh-tokoh yang dieksekusi di akhir hidupnya oleh masyarakatnya sendiri, yang kemudian eksekusi itu disesali. Sudah diperingatkan oleh Sokrates. Kata Sokrates begini, ini menarik. Aku menemukan ternyata banyak orang yang bereputasi adalah orang yang paling bodoh. Dan orang yang kurang dihargai
ternyata lebih bijaksana dan lebih baik. Orang bereputasi itu ya yang nuduh-nuduh Sokrates, para bangsawan, para teknokrat. Tadi kan ada Anytus, Miletus, Likos. Ini kan orang-orang yang bereputasi semua. Status sosialnya tinggi semua. Orang-orang seperti ini biasanya malah, kata Sokrates, bodoh. Kenapa bodoh? Dia merasa pinter, merasa tahu, merasa bisa. Akhirnya jadi bodoh. Bodoh itu cirinya apa? Tidak bisa diberitahu yang benar. Dijelaskan yang baik ini, yang benar ini mentang. Kenapa? Karena dia sudah merasa benar, merasa baik, selesai. Mending orang biasa-biasa yang sadar, saya ini awam kok Pak, saya ini orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Orang seperti ini malah mudah diisi kebenaran, mudah diberitahu. Wong saya tidak tahu, diberitahu ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi orang-orang kelas tinggi ini sulit biasanya diberitahu. Karena mereka merasa sudah pinter. Maka kata Sokrates, ternyata orang-orang yang reputasinya tinggi itu sering saya temui malah bodohnya luar biasa. Sementara orang-orang biasa, orang-orang rendah jauh lebih bijaksana dan lebih baik dibandingkan mereka. Ini sindirannya pada orang-orang yang menyerang dan menuduh dia. Maka pledoinya Sokrates, pembelaannya seperti apapun, Sokrates tahu pasti ditolak. Makanya dia justru tidak mati-matian membela bahwa inilah kebenaranku, tapi isi pledoinya semacam mengajarkan pada masyarakat Athena banyak hal. Semacam ceramah terakhir, pelajaran terakhir. Baik, jadi ini fragmen-fragmennya. Nah, dia terus bilang begini, aku pasti punya banyak musuh dan aku tahu inilah yang akan menjadi kehancuranku. Semua ini saya yakin bukan karena Miletus, juga bukan karena Anytus, tapi karena kecemburuan atau iri dan fitnah yang telah menjadi jalan kematian banyak orang baik. Dan mungkin akan menjadi jalan kematian lebih banyak lagi. Tidak ada jaminan aku menjadi yang terakhir. Karakternya manusia, karakternya masyarakat memang seperti ini. Jadi sebaik apapun orang, pasti juga banyak musuh, banyak yang benci. Kalau pakai bahasa hari ini, bahkan orang-orang mulia, orang-orang baik, para ulama mungkin juga aulia, itu kan di medsos hatersnya banyak. Yang benci mereka banyak. Kata Sokrates, ya ini nanti yang akan jadi jalan kehancuran. Bukan orangnya, kata Sokrates. Bukan Miletusnya, bukan Anytusnya. Yang menghancurkan apa? Rasa iri dan fitnahnya. Jadi semua tokoh-tokoh yang tadi saya sebut ya, ilustrasinya mereka yang dieksekusi, apakah itu Al-Hallaj, apakah itu Yesus, apakah itu Sokrates sendiri, atau tokoh-tokoh yang lain dieksekusi sepanjang sejarah kan banyak. Semuanya kan jalurnya jalur fitnah. Dan oleh yang punya kekuasaan diambil yang cocok dengan kepentingan mereka. Nah, kata Sokrates, bukan orangnya, tapi kecemburuannya dan fitnahnya. Inilah jalan yang sering menjadi jalan kematian orang-orang baik. Sebelum saya sudah banyak, kata Sokrates, ya setelah saya mestinya lebih banyak lagi. Tidak ada jaminan aku menjadi yang terakhir. Era-era Sokrates ini ya era, kalau di Timur Tengah mungkin era-era sebelum Nabi Yahya, setelah Nabi Zakaria, tahun-tahun itu, tahun-tahun beliau hadir. Jadi era-era Nabi ini kalau mengikuti Ibnu Katsir ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu kan juga meninggalnya karena dieksekusi. Nabi Zakaria bahkan dieksekusi ketika beliau dikejar-kejar, sembunyi di dalam pohon, ketahuan, kemudian pohonnya ditebang, beliau ikut terpotong tubuhnya. Karena memprotes raja saat itu yang ceritanya menikahi anaknya sendiri.
Nah, ini pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran itu banyak yang berakhir di jalan eksekusi kematian. Dipuja, dihargai setelah mereka tidak ada. Akarnya apa? Iri dan fitnah. Maka penting diperhatikan sisi batin dengki, iri, dan fitnah ini. Ini akan menghancurkan. Kalian boleh tidak suka orang, kalian boleh tidak setuju orang, tapi tolong jangan fitnah. Hari ini fitnah itu nama lain dari hoax. Kita kan bertaburan hoax sampai kita sendiri kewalahan. Ada beberapa web situs yang saya tahu concern sekali untuk mengklarifikasi hoax-hoax, tapi kelihatannya suwe-suwe kewalahan mereka. Lebih banyak hoaxnya daripada yang harus diklarifikasi. Yang klarifikasi capek, udah ada yang bayarin. Tapi produksi hoaxnya lancar terus-menerus dari kubu manapun. Nah, ini bisa jadi jalan kehancurannya peradaban. Secanggih apapun peradaban kita, sedahsyat apapun teknologi kita, kalau akhlak moralitas orangnya tidak memadai, percayalah kecanggihan itu justru akan jadi jalan kehancuran. Yunani yang seperti ini akhirnya tambah lemah, dan dicaploklah oleh Masedonia yang itu sebenarnya kerajaan kecil di bagian utara. Tidak ada yang mempertimbangkan kerajaan ini sebelumnya. Tapi karena raksasa-raksasanya lemah. Lemah karena moralitasnya ambruk tadi. Baik, dan ini sudah diramalkan oleh Sokrates. Baik, terus wahai orang-orang Athena, kebenarannya adalah hanya Tuhan yang maha bijaksana. Dan dengan tuntunannya dia bermaksud untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan manusia itu sedikit atau tidak berharga sama sekali. Dia tidak bicara tentang Sokrates. Dia hanya menggunakan namaku sebagai ilustrasi. Seolah-olah dia berkata, wahai manusia, dia yang paling bijaksana, seperti Sokrates, tahu bahwa kebijaksanaannya sebenarnya tidak berharga. Nah, bagian ini mengingatkan pada orang-orang sombong, orang-orang yang pintar, orang-orang yang merasa bisa. Semua mereka ternyata kalah debat dengan Sokrates. Sokrates dipandang sebagai orang paling bijaksana, tapi paradok. Paradok itu harusnya yang paling pintar, paling bijaksana, itu paling ngerti apa-apa. Tapi justru cirinya Sokrates adalah dia merasa tidak tahu apa-apa. Kata Sokrates, ini bagian dari peringatan Tuhan pada kalian. Tuhan ingin menunjukkan betapa dia ini maha tahu, maha bijaksana. Kita itu manusia lemah. Kita ini tidak berharga sama sekali di hadapan dia. Makanya dihadirkan aku. Aku yang tidak ngerti apa-apa malah disebut paling bijaksana. Jadi ini semacam menertawakan kalian semua yang pamer keunggulan, pamer wawasan, pamer ilmu. Sementara aku yang bodoh tidak ngerti apa-apa, menang terus debat lawan kalian dan disebut paling bijaksana. Ini sindiran Tuhan yang luar biasa pada kita. Karena yang paling bijaksana ternyata yang paling bodoh di antara kalian, yaitu aku. Dan ini cara Tuhan memperingatkan kalian. Nah, mudahnya begitu. Jadi ini kalau didalami ternyata kalimat-kalimatnya Sokrates sangat religius. Kemarin kan kita ngertinya beliau ini sangat rasional. Ya rasional sekaligus religius. Beliau ini memang mengedepankan kejernihan pikiran dan kejernihan nurani. Pengetahuan intuitif tadi. Ini sindirannya yang luar biasa pada orang-orang Athena. Terus, wahai orang Athena, inilah kebenaran itu. Seluruh kebenaran. Aku tidak menutupi apapun. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku tahu bahwa keterus-terangan ucapanku membuat mereka membenciku.
Dan bukankah kebencian itu membuktikan bahwa aku mengatakan kebenaran? Ini sebenarnya ingin mengingatkan lagi, justru kebencian-kebencian yang datang padaku menunjukkan bahwa yang aku bawa ini benar. Sehingga orang yang kesenggol terus jadi baper. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ngeritik orang, meskipun yang kita omongkan itu benar, yang tersinggung kan tidak mau menerima. Akhirnya kita yang dimarahi. Kata Sokrates, gampang sebenarnya. Orang terus marah, membenciku. Sebenarnya itu bukti sederhana bahwa yang aku bawa itu benar. Kalau yang aku bawa salah, orang tidak akan marah. Paling diketawain saja. Alah ngomong apa, itu mesti gitu. Alah cuma gitu aja. Tidak usah didengerin, dia nggak jelas. Itu kalau yang saya bawa bukan sesuatu yang penting, yang salah, yang ngawur. Tapi karena yang saya bawa ini kebenaran, tersinggung mereka. Karena kebenaran yang saya bawa mengancam mereka. Mengancam kedudukan mereka, mengancam kenyamanan mereka. Meskipun mereka tahu itu kebenaran, sementara mereka tidak bisa bantah. Mau bantah gimana? Ketemunya Sokrates. Jadi kalau dikejar-kejar tidak bisa mereka jawab. Sampai menyimpulkan sendiri yang benar ini. Akhirnya terbukti mereka salah. Karena terbukti salah, ya terus jadi benci sama orang yang bongkar kesalahan itu. Saya tahu saya banyak musuh, dan saya tahu mereka membenciku. Tapi kebencian itu justru menunjukkan bahwa yang saya bawa adalah kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Sokrates. Terus dia bilang begini, wahai orang Athena, aku yakin. Kalau ini tentang politik ya. Jika aku terlibat dalam politik, aku sudah pasti hancur. Aku sudah lama hancur pasti. Dan tidak berbuat baik untukmu maupun untuk diriku sendiri. Pejuang keadilan sejati, jika dia berniat untuk bertahan, bahkan untuk waktu yang singkat, harus membatasi dirinya pada kehidupan pribadi dan meninggalkan dunia politik. Ini menarik. Kalian boleh mendiskusikan ini. Kalau ini versinya Sokrates. Karena memang belakangan setelah dia mengabdikan dirinya untuk dunia filsafat, beliau meninggalkan sama sekali dunia politik. Setelah sebelumnya agak aktif termasuk sampai jadi perwira. Kata dia, sulit untuk menggabungkan aktivitas intelektual filosofis dengan dunia politik versi dia loh ya. Mungkin karena begitu masuk dunia politik, mau tidak mau harus partisan. Harus memihak, harus membela. Ketika sudah memihak dan membela, sulit untuk adil. Jadi memang harus ada orang-orang unggulan utama yang membatasi dirinya dari dunia politik biar perspektifnya tetap jernih. Karena kalau semuanya masuk, jangan-jangan ya terus dunia kehilangan potensi besar kejernihan. Ini versinya Sokrates. Makanya dia mengingatkan ini. Jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ini saya tidak main politik. Saya murni berhubungan dengan kebenaran. Tidak ada hubungannya membela siapa, memihak siapa. Dia dituduh berhubungan dengan rezim lama, tiran lama, tidak. Bahkan tiran lama pun banyak yang memusuhi dia. Sejak itu saya tidak berpolitik, sudah kata Sokrates. Nah ini boleh kalian bahas. Apa iya sih ketika masuk dunia politik kemudian orang kehilangan kejernihannya? Bisa enggak sih ya berpolitik ya tetap jernih? Nah, ya yang politikus mesti jawabnya bisa. Jadi saya masih jernih kok mungkin begitu. Tapi ya monggo lah masing-masing introspeksi muhasabah. Atau memang ada orang yang tipikalnya memang masuk politik nyaman dia dan bakatnya di situ, ada yang tidak. Yang merasa tidak jangan nekat, yang merasa berbakat masuklah tapi tetap dengan akhlak dan adabnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini tentang hukuman matinya, kata Sokrates, orang yang baik dalam segala hal
harusnya tidak memperhitungkan kemungkinan hidup atau mati. Dia hanya harus mempertimbangkan apakah dalam melakukan sesuatu dia benar atau salah. Dan bertindak sebagai orang baik atau jahat. Jadi pejuang keadilan tadi, orang baik tadi, kalau mau melakukan kebaikan, perhitungannya bukan aku untung atau rugi atau aku hidup atau mati. Tapi perhitungannya ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Jadi saya dihukum mati, ya monggo saja. Meskipun saya anggap itu salah. Wong saya tidak punya kekuasaan untuk itu. Tapi hukuman mati bukan pertimbanganku untuk melakukan sesuatu. Kalau itu kebenaran atau kebaikan, ya saya jalankan. Bahwa nanti efeknya mungkin sampai dihukum mati, ya monggo saja. Itu maksudnya itu. Jadi ini ketika ada yang tanya ke Sokrates, apa kamu tidak membayangkan melakukan itu bisa dihukum loh, bahkan sampai mati. Loh kalau menurutku itu kebenaran, kebaikan, ya itu yang aku ambil. Karena orang baik itu tidak memperhitungkan hidup mati atau untung rugi ketika memutuskan sesuatu. Tapi benar salah atau baik buruk.